Selamat sore teman-teman. Barusan saya habis disuntik, suntik demam, namanya griep prik. Jadi di Belanda kalau kita sudah tua, biasanya para orang tua atau pernah sakit lama dalam pengawasan dokter, kita itu setiap tahunnya dikasih namanya vaksinasi suntikan griep prik, yaitu prik itu suntikan, griep itu demam. Jadi untuk menangkal demam dalam menghadapi musim dingin gitu ya. Jadi biasanya setiap bulan Oktober atau November kita harus ke dokter atau huisarts ya. Di sini namanya huisarts untuk disuntik gitu. Kita sebelumnya dapat surat, saya dapat surat udah dari bulan September, terus disebutkan tanggalnya kapan saya boleh datang dan jam berapa, yaitu hari ini, hari Rabu tanggal 2 November saya harus datang di antara jam 3 sampai jam 5 gitu. Jadi ada waktunya untuk datang ke dokter itu. Nah, tadi cepat sekali ya prosesnya, seperti biasa. Surat kita disimpan di administrasi, langsung kita disuruh duduk di kursi nomor berapa. Kita langsung duduk, terus sudah ada instruksinya di dalam surat bahwa kita harus mengenakan baju yang mudah dibuka gitu, di tangan kiri atau tangan kanan gampang. Jadi tadi pada si para nenek kakek biasanya diantar oleh anak atau cucunya, dia ya kalau yang udah tua ya dibantu gitu ya. Kalau kita yang masih bisa sendiri ya sendiri aja. Jadi tinggal dibuka tangan gini, terus duduk langsung langsung udah gitu, tanpa diperiksa lagi siapa kita gitu ya. Terus langsung pulang ya, semenit juga enggak, itu biasa ya. Jadi setiap tahun saya udah menjalani ini sekitar 12 tahun. Jadi 13 tahun yang lalu saya pernah sakit, dan 1 tahun kemudian saya selalu mendapat surat panggilan untuk disuntik demam ini. Nah, hari ini tadi saya buru-buru ya perginya, itu agak sorean sebetulnya. Saya asalnya mau pergi jam 3 gitu, biar bisa jalan-jalan dulu di sentrum, di mana jadi sentrum kecil itu ya, di mana tempat saya tinggal. Jadi bukan sentrum Rotterdam, tapi di daerah pertokoan di mana saya tinggal. Itu kita di kampung ya, tapi tetap dari rumah jaraknya sekitar 3 kilo. Tapi ini ke dokter saya cuman jaraknya sekitar 1 kilo. Kita asalnya mau ke sana, tapi lupa gitu bahwa saya itu ada janji jam 6 sore di salon. Jadi ada di namanya Cosmo ya, di dekat rumah itu ya 3 kilo dari rumah gitu ya. Nah, jadi saya nggak daripada saya bolak-balik, ya udahlah saya ambil yang waktu yang paling sore, yaitu jadi jam 5 ini ya, jam 5 kurang saya kesini. Terus nanti langsung saya ke sentrum di mana daerah di tempat saya tinggal gitu ya, di situ untuk dipotong rambut. Jadi ini si salonnya itu Cosmo bagus ya di sini, cuman yang mau motongnya itu studi gitu, murid. Dia udah 1 tahun sekolah gitu ya, sekolah memotong. Terus sekarang belum dapat diploma, dan untuk dapat diploma itu harus ada jam kerjanya gitu ya, jam berapa kali dia udah potong rambut. Namanya stase ya kalau di sini. Nah, dia minta saya untuk jadi modelnya. Terus kata dia nggak usah takut, katanya nanti dibetulin kok sama gurunya gitu. Dia itu adik temen saya kerja di pos gitu. Jadi yang sekolahnya ini masih anak-anak lah, sama kan di pos juga kerjanya, kalau nggak tua-tua banget gitu. Terus pasti anak-anak, yang masih anak-anak gitu yang nyari kerja tambahan. Itu saya sekarang mau ke sana. Terus sebelumnya karena jam 6 dan ini masih jam 5, saya mau jalan di sekitar sana, kan toko-toko tutup jam 6. Saya mau ke kantor pos atau Primera ya. Primera itu buat kirim surat, jadi toko buku yang juga menyediakan pengiriman gitu. Jadi kalau misalkan kita mau kirim paket atau surat bisa di situ. Ini mau buat Rika ya, ini nih.
Ini Rika ini YouTuber juga ya, dia udah tenar. Dia ini udah lama sekali ya titip dari keluarganya buat anaknya, karena udah janji mau ketemu tapi nggak aja. Akhirnya saya bilang udah saya kirim aja gitu. Oh iya, dia senang banget gitu mau dikirim. Jadi daripada nggak ketemu terus kan kasihan kan ini ya dari keluarganya, mungkin jilbab untuk anaknya. Jadi biar saya kirim aja, toh nggak terlalu besar gitu. Jadi tidak akan biayanya nggak terlalu besar kalau hanya pos kecil gitu. Kata saya nggak apa-apa kok, saya kirim aja gitu ya. Dia senang sekali. Jadi mungkin sebelum telat saya mau kirim pos dulu, terus jalan sebentar, dan jam 6 saya mau dipotong rambut sama Carmen namanya ya, anaknya itu. Oke, kita pergi dulu dan kita lihat nanti sentrum di mana saya tinggal. Udah sampai, kita keluar dan kita ke Primera dulu ya. Nah, ini dia Primera. Ini dia Primera. Masuk ke sini. Nah, ini dia nih, Casmo Hairstyling. Nanti saya kesini jam 6. Sekarang mau jalan-jalan dulu. Ya, nanti dipotongnya di sini. Nah, ini adalah bibliotek. Bibliotek itu perpustakaan. Jadi pas di sebelah bibliotek. Oke, kita masih ada waktu. Kita bisa jalan-jalan dulu atau lihat ke perpustakaan ya. Kalau masih ada waktu, kita ke jalan ini ya. Ini adalah perkampungan, pertokoan di perkampungan di mana saya tinggal. Nah, ada toko. Nah, ini ada maklar. Kita lihat rumah berapa harganya. 750.000. Ini bagus, ini ada halamannya. Halamannya bagus. Rumah-rumah sok buat kalian yang pingin beli rumah. Nah, pada umumnya rumah-rumah di Belanda tuh kayak gini nih. Ini cuman 125 meter persegi itu, overplug itu luasnya ya, 116. Tahunnya ini 2006. Ini baru ini nih. 2006. Kayak harganya ya, tahun 2006, luas tanahnya 1016, terus harganya dia minta 595.000. Jadi hampir 600.000 ya, 600.000 euro. Cuman 116 meter persegi. Kecil ya, tapi baru. Sedangkan yang 1978 murah. Terus luasnya lebih besar nih sama yang ini nih, 126, tapi dia cuma minta 475. Daerahnya sama, di daerah sama tuh, ya segini. Tuh ada yang 800 nih, dari Rotterdam 700-an, itu 800 tapi besar. Itu 700-an harganya 1.895. Ini ya, buat yang mau beli rumah silahkan di Belanda. Rumahnya tuh, itu rumah besar tuh, gede rumahnya ya, asik ya punya rumah kayak gitu ya. Ini namanya maklar rumah. Oke, kita jalan lagi.
Tuh ada toko bunga masih buka. Toko bunga. Nah ini gerejanya ya. Nih di kampung juga kita punya gereja loh. Tuh punya gereja. Oh ya, dan kita juga punya masjid tapi jauh juga ya. Kalau dari sini mungkin sekitar sekilo. Terus tempatnya terpencil tapi itu masjid modern, itu baru ya, besar. Terus ada ini keagamaan itu nggak tahu Maroko, Turki saya nggak tahu. Tapi di kampung kita gitu. Terus orang-orang tenar, oh rumah di situ ada masjid baru katanya. Nah ini gerejanya di sini. Ini gereja, di depan gereja tuh ini ada hipotek lagi tuh. Itu ada maklar lagi di depan sini. Nah kalau di kampung ya banyaknya the store-nya itu the one ini nih, kayak gini. Kalau di kota kan CNA, Zara gitu. Kalau di kampung kayak gini. Terus ini satu-satunya toko Turki yang ada di tempat kita. Namanya Ome Ali. Sini. Dan tentu aja karena kampungnya kecil, harganya lebih mahal daripada di pusat yang Rotterdam. Ini ada toko buku lagi. Ini toko buku tadi ya Primera 1. Terus ini di sini juga ada ini toko buku namanya Kantor Boekhandel. Terus ini toko buku, toko baju. Tuh. Jadi kecil ya kalau di kampung. Ini toko sepatu. Ini 40% katanya. 20%, 30%. Toko-toko sepatu. Terus ada Stomray, Binatu ya. Terus ada reparasi kleding, Binatu. Di Rotterdam, di kota besar udah jarang ya, tapi kalau di kampung malah ada. Terus kita punya Drogis juga. Drogis itu toko obat ya, kayak ini nih Kruidvat kan. Kalau Kruidvat ada di mana-mana. Terus ini nih, sebelum ada Kruidvat adanya gini. Nah ini toko parfum segala macam. Nah terus kita punya bar juga namanya Vierkantje tuh. Di sana lihat ini Vierkantje. Ini yang buat restorannya, makanannya nggak begitu banyak, tapi banyaknya orang yang minum-minum di sini. Nah, di sini ya lapangan anak-anak main kalau siang biasanya. Nah, ini di depannya ada buku lagi namanya Van Aten. Jadi di kampung malah banyak toko buku depan. Jadi ada 3 ya di satu jalan ini. Terus ada Expert. Ini kalau di kota itu semacam bloker atau MediaMarkt ya, karena menjual barang-barang elektronika. Ini namanya The Expert. Sebelah Expert ada Action, dan ini yang akan saya habiskan waktu sebelum ke toko, ke Kapsalon tuh ke tukang apa ya namanya ya, tukang itu ada tukang ikan itu. Ada tukang ikan. Ini tadi kalau hari Rabu itu hari pasar ya. Makanya ini si mobil-mobil baru pada pulang. Nah, di sini nih, di jalan ini nih, si pasar kagetnya. Hanya ada hari Rabu. Nah, yang paling lucu itu banyak tukang roti. Nih, ini kan ada Amerlan, di depannya ada Van Brechen pada depan, terus yang di sebelah sana ada Amerlan lagi. Amerlannya ada 2. Tadi yang di sebelah gereja. Jadi toko
rotinya banyak. Terus di depan satu lagi ada Van Manen, di depan yang ini toko bunga ini. Jadi toko roti banyak malahan. Supermarketnya hanya ada satu. Tadi di situ ada Albert Heijn. Kita nggak belanja ke Albert Heijn karena jauh ya. Ini kan dari rumah sekitar 3 kilo. Ada yang deket rumah tadi, yang di dekat dokter itu cuman 1 kilo dari rumah. Jadi kita ke Jumbo yang di dekat rumah. Oke, ini ada fish. Oke, kita nggak kesini ya. Kita mau ke Action aja. Aku mau memperlihatkan ya. Action itu adalah toko barang-barang murah, dan kebanyakan mungkin dari Cina juga, nggak tahu. Tapi di sini super murah. Kayaknya lebih murah juga dari Indonesia barang-barangnya. Ada banyak kebutuhan. Yuk kita lihat ada apa aja. Lumayan lucu-lucu, dan ada parfum-parfum yang cuma 1 euroan. Kita ke Action. Ada Piala Dunia apa ya? Nih, ada wansi, banyak pukulan cup kayak ini. Ini apa ini? Ada bola juga. Parfum Guess ya, 75 mili. Harganya cuma 17,95 euro. Ini parfum. Terus ini kalau misalkan ini ya, kan saya suka bawa yang begini nih, parfum gini, tapi ini cuma contohnya aja. Ini harganya cuma 34,5 tuh. Ini parfum sparkle. Terus jadi murah-murah. Jadi kalau para ponakan yang dioleh-olehin kayak gini, ini parfumnya cuma 3 euroan apa 2 euroan. Nih 2,95. Lion King buat anak-anak. Kan oleh-oleh belinya di Action. Semuanya murah. Tuh ada ini nih. Ya udahlah, kayak begini. Oke, kita cari lagi yang murah. Apa lagi? Ini crunchy. Mau nyari buat Sinterklas. Tahu nggak, Sinterklas ini udah masuk musim. Ini banyaknya buat Natal. Ada apa lagi yang murah? Oh, ini coklat tuh. Ini lihat ya, coklat kayak gini. Ini cuma 1 euroan. Lucu-lucu. Coklat, terus ada bonbon. Tuh. Ini 2 euro, 9 euro. Ini cuma 1 euro 79. Oke. Nggak ada yang menarik. Kita lihat ke sini. Ini alat rumah tangga. Nah, ini Milka. Lihat. Ini 125 gram. Harganya cuma 93 sen. Jadi enggak ero-ero acan. Sedangkan kalau di supermarket ini 120 sekitar. Jadi murah ya. Coklat-coklat lebih murah dari harga supermarket kalau ada di Action.